Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 11 ayat 1. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia, perlindungan, penyertaan, dan perkenaanmu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di kesempatan ini Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Kami memohon pertolongan kuasa-Mu hadir sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami maksud Tuhan bagi kami di hari ini melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 1 dengan perikop pembacaan api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Dari bagian firman Tuhan kita saat ini, tema kita yang hendak kita renungkan, yang berbunyi, jangan bersungut-sungut dalam hidupmu. Sekali lagi tema kita, jangan bersungut-sungut dalam hidupmu. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersungut-sungut adalah suatu bentuk pemberontakan yang tanpa disadari. Sebagai orang percaya, kita sering melakukan hal tersebut dalam hidup dan kehidupan kita setiap saat. Di dalam kisah Alkitab Perjanjian Lama, bangsa Israel pernah meresponi kejadian dan keadaan dengan cara bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya merenggut dengan suara kecil sebagai suatu tanda perlawanan yang dilakukan dengan cara mengeluh. Persungutan bangsa Israel terjadi dalam hidup mereka karena ketidakpercayaan mereka terhadap firman Tuhan. Akibatnya, persungutan itulah menimbulkan yang baik menjadi tidak baik dan yang tidak baik menjadi baik. Itulah yang sering dilakukan oleh bangsa Israel ketika menghadapi kesulitan hidup. Mereka tidak segera mencari wajah Tuhan untuk berdoa dan memohon bimbingan, petunjuk, dan pimpinannya untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami. Melainkan mereka menyalahkan dan menuduh Allah sebagai penyebab dari semua nasib buruk atau kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami. Akibat dari apa yang mereka sungutkan, sehingga Bapak Ibu menyebabkan Allah murka dan mendatangkan hukuman, yaitu menyalalah api dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka, dan yang akan menghanguskan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, dengan tema jangan bersungut-sungut dalam hidupmu, kita harus tahu bahwa di hadapan Tuhan, setiap orang percaya yang hidupnya bersungut-sungut merupakan sebuah kesalahan yang bisa mengundangkan murka Tuhan dan mendatangkan hukuman. Mengapa? Karena dengan hidup bersungut-sungut tanpa disadari Bapak Ibu, kita sedang menunjukkan hilangnya kepercayaan dan penghargaan otoritas yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Memang kita akui bahwa
di dalam menjalani kehidupan ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Tetapi juga kita diajarkan agar jangan pernah kehilangan harapan dan meragukan kuasa Tuhan dengan cara bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan, sekali lagi firman Tuhan di hari ini mengajarkan kepada kita, janganlah bersungut-sungut dalam hidupmu. Bagian firman Tuhan ini tegas mengatakan kepada kita, namun akhir-akhir ini kita terus bersungut-sungut. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kesulitan-kesulitan ekonomi membuat sehingga kita melupakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang mampu melindungi, memberkati kita, mencurahkan berkat bagi kita. Tanpa kita sadari, kita seringkali bersungut-sungut dan kita juga seringkali menyalahkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu kita yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya jangan kita bersungut-sungut. Sebab ketika kita bersungut-sungut dan kita menyalahkan Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan hukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika dalam situasi yang terjadi hari ini, kita terus mau belajar, mau tetap taat dan setia, mau tetap mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, niscaya hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Walaupun saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Tetapi kita mempercayakan hidup kita dengan tidak bersungut-sungut. Percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan semuanya dengan baik tepat pada waktunya. Maka saya percaya bahwa hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan di hari ini yang kembali mengingatkan kami supaya jangan kami bersungut-sungut dalam kehidupan kami. Ketika bangsa Israel mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa dengan memberikan murka, api yang menyala di sekeliling perkemahan mereka. Bagian firman Tuhan hari ini tegas bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya jangan kami bersungut-sungut. Ketika kami bersungut-sungut, maka kami melupakan kebesaran dan kuasa Tuhan yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup kami. Baharuilah kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan melalui hidup kami lewat firman Tuhan di saat ini. Kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah hidup kami diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.